Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal teknis P3K ya teman-teman ya, yaitu tentang penilaian situasi kerja sederhana atau dikenal dengan SCT, yaitu situasi di dalam pekerjaan ya untuk guru. Berarti kalau untuk guru itu berarti situasi kerjanya di dalam kelas ya teman-teman ya, atau di lingkungan sekolah. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Saya doakan semoga yang sudah subscribe dimudahkan, dilancarkan dan menjadi ASN. Amin, Allahumma amin. Soal yang pertama, suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, apa yang akan lakukan adalah A. Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. B. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. C. Mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. Meminta kepada komite sekolah agar sekolah dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. E. Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Jadi di sini permasalahannya itu peserta didik memiliki bakat olahraga ya teman-teman, tapi sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga ya untuk mengembangkan bakatnya sebagai guru. Untuk opsi A, mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. Lah ini menganggarkan dana untuk sewa lapangan, kita skip ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, diam saja. Nah ini apalagi ada diam saja, langsung kita skip. Untuk opsi yang C, mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. Nah ini bagus sekali untuk opsi C, karena kenapa? Mengusulkan dulu ya, tidak hanya mengajukan usulan terus kemudian menganggarkan dana untuk sewa lapangan ya. Ini bagus sekali ya teman-teman ya, mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, meminta kepada komite sekolah agar sekolah dapat mendukung pemberian dana. Nah ini dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Ini bagus sekali ya. Ini bagus ya, mencari informasi setempat dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Di sini dengan menggunakan biaya terjangkau. Tapi untuk jawabannya itu yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman ya, karena di sini mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler ya teman-teman ya, karena anak-anak tuh memiliki bakat olahraga ya. Terus kemudian dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kedua, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dan melibatkan pihak yang berkepentingan. C. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. D. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. E. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Jadi di sini adalah ada kegiatan tindak asusila ya teman-teman ya di sekolah antara guru dan siswa ya. Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Untuk A, membiarkan, ada kata membiarkan, kita skip saja, tidak usah dibaca ya teman-teman. Untuk opsi yang B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah ini bagus mendiskusikan ya. Terus kemudian C, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Memberikan agar dapat mendapat bantuannya, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kurang spesifik ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang D. Terus kemudian opsi yang E, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Di sini adalah membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya ya.
Soal ketiga, sebagai seorang guru tentunya Anda harus dapat bersikap adil terhadap setiap murid tanpa melihat latar belakangnya. Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah di mana Anda mengajar sampai suatu saat Anda mengajar kelas anak Anda sendiri. Pada saat mengoreksi hasil ulangan, Anda kaget karena anak Anda mendapat nilai di bawah standar kelulusan. Apa yang akan Anda lakukan? Opsi yang A, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan mengancam akan dipindahkan sekolah. Untuk opsi yang B, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan memarahi anak Anda karena merasa malu dengan siswa-siswa lain. C, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan akan memberikan pendalaman materi di luar sekolah. D, memberikan nilai apa adanya dan menegurnya untuk bisa lebih maksimal dalam belajar. Untuk opsi yang E, memberikan nilai apa adanya dan memberi sanksi disiplin untuk bisa lebih maksimal dalam belajar. Jadi di sini permasalahannya itu adalah anak Anda, sekolah di mana Anda mengajar sedang bermasalah ya teman-teman, maksudnya itu sedang mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan ya. Apa yang harus Anda lakukan, Anda sebagai guru dan juga Anda sebagai orang tua? Untuk opsinya A, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan mengancam akan dipindahkan. Di sini ada kata mengancam, kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsinya B, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan memarahi anak Anda karena merasa malu dengan siswa lain. Skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan akan memberikan pendalaman materi di luar sekolah. Nah, bagus sekali untuk opsi yang C ya teman-teman. Kita bandingkan dengan opsi yang D, memberikan nilai apa adanya dan menegurnya untuk bisa lebih maksimal dalam belajar. Di sini menegurnya ya teman-teman ya. Kita skip ya. Untuk opsi yang E, memberikan nilai apa adanya dan memberi sanksi disiplin untuk bisa lebih maksimal dalam belajar. Memberikan nilai apa adanya dan memberi sanksi disiplin bisa lebih maksimal dalam belajar. Hanya memberikan sanksi disiplin tanpa memberikan pendalaman materi ya teman-teman ya. Kita skip. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keempat, akhir-akhir ini Pak Tejo bersikap tidak seperti biasanya. Pak Tejo yang selalu mencairkan suasana hening di kantor tiba-tiba menjadi seorang yang pendiam. Ternyata ada masalah antara Pak Tejo dan istrinya. Hal tersebut membuat kinerja Pak Tejo menurun. Cara Pak Tejo mengajar pun tidak seperti biasanya. Banyak siswa yang tadinya semangat jika diampau Pak Tejo sekarang berkebalikan. Padahal sebentar lagi akan diadakan UTS. Dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada hasil belajar siswa. Kepala sekolah pun mengetahui hal ini dan menegur Pak Tejo pada briefing sebagai rekan kerja. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk opsi yang A, menegur Pak Tejo di hadapan guru-guru yang lain agar bersikap profesional, tidak membawa masalah ke rumah tempat kerja. B, menasihati Pak Tejo secara empat mata untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik agar kinerja Pak Tejo kembali seperti semula. C, mengusulkan Pak Tejo untuk mengambil cuti agar dapat menyelesaikan masalah dengan istrinya sehingga Pak Tejo dapat mengajar dengan keadaan yang baik seperti sebelumnya. D, berusaha menenangkan Pak Tejo sebisa mungkin agar keadaan menjadi lebih baik. E, melaporkan ke kepala sekolah untuk menasihati Pak Tejo secara empat mata untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik agar kinerja Pak Tejo membaik. Jadi di sini masalahnya itu Pak Tejo ada masalah antara istrinya ya dan istrinya. Hal tersebut membuat kinerja Pak Tejo menurun. Cara Pak Tejo mengajar pun tidak seperti biasanya ya teman-teman ya. Kepala sekolah pun juga sudah mengetahui masalah tersebut ya. Terus kemudian menegur Pak Tejo pada saat briefing ya. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? Untuk opsi yang A, menegur Pak Tejo di hadapan guru-guru lain agar bersikap profesional, tidak membawa masalah rumah ke tempat kerja ya teman-teman, masalah rumah ke tempat kerja. Jadi di sini apa yang Anda lakukan Anda sebagai teman guru ya teman-teman. Di sini ada menegur Pak Tejo di hadapan guru-guru lain. Skip ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menasihati Pak Tejo secara empat mata untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik agar kinerja Pak Tejo kembali seperti semula. Bagus sekali untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengusulkan Pak Tejo untuk mengambil cuti agar dapat menyelesaikan masalah dengan istrinya. Di sini ada kata mengambil cuti. Kita skip ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, berusaha menenangkan Pak Tejo sebisa mungkin agar keadaan menjadi lebih baik. Berusaha menenangkan Pak Tejo sebisa mungkin agar keadaan menjadi lebih baik. Skip ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, melaporkan ke kepala sekolah untuk menasihati Pak Tejo secara empat mata untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik agar kinerja Pak Tejo baik. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Soal kelima, Anda mempunyai rekan guru yang sangat disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Saat ini rekan Anda seorang pemegang aset sekolah. Karena kedisiplinannya dalam pekerjaan, rekan Anda dijadikan operator sekolah oleh kepala sekolah. Karena pemegang operator sekolah sebelumnya baru saja mengundurkan diri dari sekolah.
Kepala sekolah memberikan tugas tersebut kepada rekan Anda karena dinilai mampu memegang aset dan menjadi operator sekolah. Tetapi rekan Anda mengeluh hal tersebut kepada Anda karena pekerjaannya jadi bertambah banyak. Apa yang Anda lakukan? A. Membujuk rekan Anda untuk meminta kepada kepala sekolah guru lain saja yang menjadi operator sekolah karena tugasnya jadi bertambah banyak. B. Membujuknya untuk protes kepada kepala sekolah karena diberi pekerjaan luar batas kemampuan. C. Menawarkan bantuan kepada rekan Anda jika suatu saat pekerjaan banyak dan membutuhkan bantuan. D. Mendiamkan saja karena itu sudah tugas dari kepala sekolah. E. Membujuk rekan Anda untuk meminta kepada kepala sekolah agar ketika ada masalah saat pekerjaan bisa dibantu oleh staf TU. Jadi di sini permasalahannya adalah teman Anda itu jadi pemegang operator sekolah ya teman-teman ya, baru saja mengundurkan diri dan kemudian memberikan tugas tersebut kepada rekan Anda karena dinilai mampu memegang aset dan menjadi operator sekolah. Tetapi rekan Anda mengeluhkan hal tersebut kepada Anda karena pekerjaannya jadi tambah banyak. Jadi apa yang harus Anda lakukan ya? Untuk opsi A, membujuk rekan Anda untuk meminta kepada kepala sekolah guru lain saja. Di sini malah melibatkan guru lain saja ya. Skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membujuk untuk protes. Nah, di sini ada kata protes, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menawarkan bantuan kepada rekan Anda jika suatu saat pekerjaan banyak dan membutuhkan bantuan. Bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang D, mendiamkan saja. Nah, ini ada kata mendiam, jadi skip untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, membujuk rekan Anda untuk meminta kepada kepala sekolah agar ketika ada masalah saat banyak pekerjaan bisa dibantu oleh staf TU. Ini bagus sekali ya untuk opsi yang E ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-6, Anda adalah seorang wali kelas di sekolah menengah pertama. Hari ini adalah pembagian rapor. Peserta didik Anda sudah mempersiapkan rapor dan menyusunnya sesuai dengan alfabet. Saat selesai membagikan dan berdiskusi dengan wali murid yang berinisial H, tiba-tiba ada seorang wali murid yang namanya diawali dari huruf R maju ke meja Anda dan meminta untuk mendahulukannya terlebih dahulu sebab ia harus keluar untuk mengambil rapor di kelas yang lain. Apabila Anda menuruti perkataan wali murid tersebut untuk mendahulukannya, maka Anda harus melewati 8 nama peserta didik. Menanggapi situasi tersebut, maka sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Memohon maaf kepada bapak tersebut dan menjelaskan untuk antri sesuai prosedur. B. Tidak menanggapi permintaannya dan melanjutkan diskusi dengan wali murid selanjutnya. C. Meminta bapak tersebut untuk menunggu sampai sesi diskusi dengan wali murid sebelumnya selesai dan melanjutkan pekerjaan Anda. D. Memenuhi keinginan bapak tersebut dan meminta maaf kepada orang tua yang lain. E. Mempersilahkan bapak itu untuk mengambil rapor di kelas lain. Jadi di sini masalahnya itu ada seorang wali murid yang langsung ingin mengambil rapot ya teman-teman ya, tanpa menunggu nama, dengan maksudnya itu tanpa menunggu penyusunnya sesuai dengan alfabet ya teman-teman ya, karena wali murid tersebut akan pindah ke sekolah lain untuk pengambilan rapor. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi yang A, memohon maaf kepada bapak tersebut dan menjelaskan untuk antri sesuai prosedur. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, tidak menanggapi. Di sini ada tidak menanggapi, kita skip. Untuk opsi yang C, meminta bapak tersebut untuk menunggu sampai sesi diskusi dengan wali murid sebelumnya selesai dan melanjutkan pekerjaan Anda. Bagus. Untuk opsi yang D, memenuhi keinginan bapak tersebut. Nah, ini malah memenuhi keinginan bapak tersebut ya teman-teman, dan meminta maaf pada orang tua yang lain. Skip untuk opsi yang D. Opsi yang E, mempersilahkan bapak itu untuk mengambil rapot kelas lain. Skip ya teman-teman untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman. Soal ke-7, Anda adalah seorang guru yang ditunjuk sebagai tim dalam penerimaan peserta didik baru. Suatu siang ketika jam istirahat datang, ada seorang ibu yang menjelaskan bahwa ia ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Ia mengaku datang diantar oleh tetangganya, tetapi tetangga tersebut sedang menerima panggilan telepon. Anda menjelaskan langkah-langkah dan meminta persyaratan kepada ibu tersebut bila ingin mendaftarkan anaknya. Namun, ibu tersebut tidak membawa persyaratan secara lengkap dan ketika Anda menjelaskannya, ibu tersebut terlihat kebingungan dan tidak mengerti maksud Anda. Dalam kondisi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Untuk opsi yang A, menjelaskan kembali secara perlahan dengan bahasa yang mudah dipahami tetapi meminta bantuan guru lain untuk menyampaikannya. B, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar ibu tersebut dapat mengerti maksud Anda. C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan ibu tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan tetap menjelaskannya kembali dengan rinci. D, meminta ibu tersebut untuk memanggil tetangganya yang mengantar
agar Anda dapat menyampaikan informasi yang lebih jelas. Menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan tegas dan bahasa yang mudah dipahami agar ibu tersebut dapat mengerti maksud Anda. Jadi di sini adalah permasalahannya itu wali murid ingin mendaftarkan anaknya di sekolah ya teman-teman, mengaku datang diantar oleh tetangganya, tetapi tetangga tersebut sedang menerima panggilan telepon. Anda menjelaskan langkah-langkah dan meminta persyaratan kepada ibu tersebut bila ingin mendaftarkan anaknya. Namun ibu tersebut tidak membawa persyaratan ya teman-teman secara lengkap, dan ketika Anda menjelaskannya, ibu tersebut terlihat kebingungan ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Untuk opsi yang A, menjelaskan kembali secara perlahan dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi meminta bantuan guru lain untuk menyampaikannya. Skip ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar ibu tersebut dapat mengerti maksud Anda. Bagus. Untuk opsi yang C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan ibu tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan tetap menjelaskannya kembali dengan rinci. Bagus sekali ya teman-teman. Untuk opsi yang C, kita bandingkan untuk opsi yang D, meminta ibu tersebut untuk memanggil tetangganya yang mengantar agar dapat menyampaikan informasi yang lebih jelas. Malah ini memanggil tetangganya ya teman-teman, kita skip saja ya. Kita sebagai guru juga harus menjelaskan dengan jelas ya teman-teman. Untuk opsi yang E, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan tegas dan bahasa yang mudah dipahami agar ibu tersebut dapat mengerti maksud Anda. Ini juga bagus sekali untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman, yang menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan ibu tersebut, karena ibu tersebut tadi kebingungan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-8, sebagai pemegang uang kas sekolah, Anda bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sekolah mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Suatu saat kepala sekolah meminta Anda untuk melaporkan keuangan sekolah, namun karena pekerjaan Anda cukup banyak, membuat Anda tidak sempat untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan kepala sekolah menginginkan laporan itu hari ini juga. Apa yang akan Anda lakukan? A, meminta waktu lebih kepada kepala sekolah karena Anda mempunyai cukup banyak pekerjaan. B, membuat laporan keuangan secepat mungkin agar dapat segera diserahkan kepada kepala sekolah. C, meluangkan waktu sejenak agar dapat mengerjakan laporan keuangan dengan teliti untuk meminimalisir kesalahan. D, mengerjakan laporan keuangan sambil menyelesaikan pekerjaan Anda agar terselesaikan semua. Untuk opsi yang E, mengerjakan laporan keuangan terlebih dahulu, setelah itu menyelesaikan pekerjaan Anda. Jadi di sini adalah masalahnya adalah Anda itu sebagai pemegang kas uang sekolah ya teman-teman ya. Anda bertanggung jawab ya. Anda bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sekolah mulai dari pemasukan dan pengeluaran ya. Suatu saat kepala sekolah itu untuk meminta laporan keuangan sekolah ya teman-teman ya. Jadi harus apa yang harus Anda lakukan ya. A, meminta waktu lebih kepada kepala sekolah karena Anda mempunyai cukup banyak pekerjaan. Kita skip ya teman-teman untuk opsi yang A, padahal harus hari ini laporan itu. Untuk opsi yang B, membuat laporan keuangan secepat mungkin. Ini ada secepat mungkin, kita skip ya. Untuk opsi yang B. Opsi yang C, meluangkan waktu sejenak agar dapat mengerjakan laporan keuangan dengan teliti untuk meminimalisir kesalahan. Nah ini bagus sekali ya teman-teman, yang meluangkan waktu sejenak, terus kemudian mengerjakan laporan keuangan dengan teliti. Bagus sekali ya teman-teman. Bagus sekali untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengerjakan laporan keuangan sambil menyelesaikan pekerjaannya. Ini ada kata sambil menyelesaikan pekerjaan Anda, malah nanti ada kesalahan. Kita skip untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengerjakan laporan keuangan terlebih dahulu, setelah itu menyelesaikan pekerjaan Anda. Ini bagus sekali ya teman-teman, tapi tidak dengan teliti ya, untuk meminimalisir kesalahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-9, akhir-akhir ini Anda merasa terjadi penurunan hasil belajar siswa yang Anda ampuh, padahal Anda sudah memberikan yang terbaik untuk siswa. Anda juga sudah mencoba berbagai cara agar siswa yang Anda ampuh benar-benar memahami materi yang Anda jelaskan. Suatu saat diadakan rapat antara guru dan kepala sekolah. Pada saat rapat, Anda pun ditegur oleh kepala sekolah karena hasil belajar dari siswa yang Anda ampuh kurang memuaskan. Sesuai rapat, ada seorang guru yang lebih muda dari Anda mendatangi Anda dan memberi masukan dan saran kepada Anda untuk mencoba metode pembelajaran yang ia gunakan. Karena ia merasa metode tersebut sangat cocok untuk digunakan sesuai kondisi siswa di sekolah. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Jadi di sini masalahnya itu Anda merasa bahwa ada hasil penurunan siswa ya teman-teman ya. Tapi padahal Anda itu sudah memberikan yang terbaik untuk siswa. Terus kemudian Anda juga sudah mencoba berbagai cara agar siswa yang Anda ampuh benar-benar memahami materi yang Anda jelaskan. Tapi di sini kepala sekolah itu Anda ditegur oleh kepala sekolah ya teman-teman. Terus kemudian teman Anda, ada seorang guru teman Anda itu yang lebih
tahu ya teman-teman, lebih mudah dari Anda dan juga lebih tahu dan ingin memberikan metode pembelajaran yang ia gunakan karena ia merasa metode tersebut sangat cocok untuk digunakan sesuai kondisi siswa di sekolah. Opsi yang A, menerima saran dari rekan guru tersebut dengan rasa sedikit tersinggung. Di sini ada rasa sedikit tersinggung, kita skip ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menerima saran dari rekan guru tersebut dan mempertimbangkan terlebih dahulu masukan dan saran yang diberikan guru tersebut apakah bagus atau tidak untuk hasil pembelajaran di dalam kelas Anda. Bagus. Untuk opsi yang C, menerima saran dari rekan guru tersebut kemudian mencoba menerapkannya ketika pembelajaran di dalam kelas. Dan mencoba ya teman-teman, ini juga bagus. Untuk opsi yang D, menerima saran dari rekan guru kemudian mempelajari terlebih dahulu metode pembelajaran yang disarankan guru tersebut kemudian menerapkannya ketika pembelajaran. Ini bagus ya teman-teman, opsi yang D dibanding dengan opsi yang C. Opsi yang E, menerima saran dari rekan guru tersebut dan mempertimbangkan terlebih dahulu masukan dan saran yang diberikan guru tersebut. Setelah itu mencari tahu informasi metode belajar tersebut dan membandingkannya dengan metode yang Anda gunakan. Nah ini juga bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang E. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E ya teman-teman ya. Di sini karena ada membandingkan, terus kemudian mencari tahu informasi metode. Ya, bagus sekali untuk opsi yang E. Soal ke-10, Anda ditugaskan pihak sekolah untuk memberikan seminar tentang perlindungan diri terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang akan disampaikan untuk siswa. Anda menyederhanakan materi menjadi melindungi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Menurut Anda, hal penting untuk disampaikan yaitu menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, latihan gerakan bela diri untuk menghindari pelecehan dan kekerasan, berlatih untuk berteriak dan meminta bantuan. Untuk opsi yang B, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, menyiapkan peralatan perlindungan diri dan penanggulangan pasca trauma. C, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, menyiapkan peralatan perlindungan diri dan meminta pertolongan apabila ada yang menyentuh penanggulangan pasca trauma. D, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, latihan gerakan bela diri untuk menghindari pelecehan dan kekerasan dan menyiapkan peralatan perlindungan diri. E, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, berlatih untuk berteriak dan meminta bantuan, menyiapkan peralatan perlindungan diri. Jadi di sini tuh masalahnya Anda ditugaskan pihak sekolah untuk memberikan seminar tentang perlindungan diri ya teman-teman ya, terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Terus kemudian di sini tentang materinya adalah melindungi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Menurut Anda hal penting ya teman, yang penting untuk disampaikan apa kira-kira? Untuk opsi yang A, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, latihan gerakan bela diri untuk menghindari pelecehan dan kekerasan, berlatih untuk berteriak dan meminta bantuan. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan menyiapkan peralatan perlindungan diri dan penanggulangan pasca trauma. Di sini tidak ada latihan gerakan bela diri ya teman-teman, skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, menjelaskan bagian tubuh tidak boleh disentuh orang lain, menyiapkan peralatan perlindungan diri dan minta pertolongan apabila ada yang menyentuh penanggulangan pasca trauma. Skip ya teman-teman untuk opsi yang C. Opsi yang D, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, latihan gerakan bela diri untuk menghindari pelecehan dan kekerasan dan menyiapkan peralatan perlindungan diri. Ini bagus sekali opsi yang D dibanding dengan opsi yang A ya teman-teman ya. Opsi yang E, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, berlatih untuk berteriak dan meminta bantuan, menyiapkan peralatan perlindungan diri. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-11, sebagai seorang guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda-beda, tentu Anda memiliki cara tersendiri menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terkait hal tersebut adalah A, mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa. B, menyampaikan materi pelajaran yang dikaitkan dengan kegunaannya di kehidupan nyata. C, memberikan pengarahan dengan jelas dan dimengerti oleh masing-masing peserta didik. D, menggunakan pendekatan pengajaran lebih problematik sehingga siswa terdorong untuk berpikir. E, menunjukkan toleransi yang sama kepada semua siswa. Jadi di sini permasalahannya itu berbeda-beda ya teman-teman ya, memiliki cara tersendiri untuk menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terkait hal tersebut adalah, jadi kita itu sebagai guru menghadapi permasalahan berbeda-beda kepada peserta didik ya teman-teman ya, terhadap peserta didik. Jadi apa yang harus dilakukan terkait hal tersebut? A, mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa. B, menyampaikan materi pelajaran dikaitkan dan kegunaan di kehidupan nyata. C, memberikan pengarahan dengan jelas dan dimengerti oleh masing-masing peserta didik.
D. Menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih problematik sehingga siswa terdorong untuk berpikir. Jadi di sini jawabannya adalah C ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini memberikan pengarahan dengan jelas, terus kemudian dimengerti oleh masing-masing peserta didik. Bagus ya teman-teman dari opsi yang lainnya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-12, Ayu adalah seorang murid yang sangat pintar di kelasnya, namun akhir-akhir ini dia terlihat selalu menyendiri jika berada di kelas. Jika mengerjakan tugas kelompok selalu dikerjakan sendiri. Sebenarnya ia mau bergabung untuk bekerja kelompok atau mengajarkan soal-soal dengan anggotanya. Namun anggota kelompok yang lain hanya mengobrol dan main HP, sehingga ia merasa lebih baik bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Sesuai dengan kasus tersebut, pertanyaan-pertanyaan berikut yang merupakan pernyataan coaching yang menggali potensi coach adalah: A. Apa hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini supaya kamu tidak bekerja sendiri? B. Mengapa kamu tidak menegur langsung anggota kelompok yang ngobrol atau main HP? C. Bagaimana jika kamu menegur langsung teman yang ngobrol atau main HP? D. Bagaimana perasaanmu ketika anggota kelompok yang lain ngobrol saat mengerjakan tugas kelompok? E. Apakah kamu sudah menegur anggota kelompok yang ngobrol main HP? Ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah, jadi di sini masalahnya adalah pertanyaan coaching yang menggali potensi ya, coach ya. Untuk opsi yang A, apa hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini supaya kamu tidak bekerja sendiri. Nah, ini bagus ya teman-teman untuk pertanyaan yang A, karena di sini adalah menggali potensi coach. Ini bagus untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengapa kamu tidak menegur langsung anggota kelompok yang ngobrol atau main HP, ini terlalu biasa ya teman-teman. Untuk opsi yang B. Opsi yang C, bagaimana jika kamu menegur, ini juga termasuk biasa. Untuk opsi yang D, bagaimana perasaanmu, hanya perasaanmu ya. Semua jawabannya salah kecuali yang E ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang A ya teman-teman ya di sini. Karena apa? Karena apa hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini supaya kamu tidak bekerja sendiri. Nah, ini bagus sekali untuk opsi yang A.